Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Syarif dari Anonabex. Hari ini saya ingin menceritakan perjalanan Anona hingga hari ini. Jadi Anona itu saya dan istri sudah menjalankan kurang lebih 3 tahun. Walaupun sudah cukup lama, tapi kami masih terbilang sangat kecil ya, karena 0 karyawan, kayak masih 0. Kami sampai hari ini masih 0 karyawan. Selama 3 tahun ini banyak sekali yang berubah, terutama dari sisi keluarga juga. Kami mulai saat saya dan istri itu belum menikah, lalu kami akhirnya menikah, lalu sekarang kami sudah punya 1 orang anak. Sehingga yang banyak berubah sebenarnya dari sisi kaminya. Tahu sendiri, karena kami masih baru pertama kali punya anak pertama, jadi masih agak repot. Sehingga karena belum punya karyawan, bisnis kami agak sedikit terbengkalai saat itu. Hingga saat ini kami masih mencoba meraba-raba. Ditambah lagi karena ada pandemi juga, jadi cukup lengkap alasan excuse-nya ya untuk berkata kenapa kami belum berkembang hingga hari ini. Gitu. Tapi walaupun mengeluh, kita tidak boleh menyerah. Belakangan kemarin, beberapa yang cukup membuat kami agak sulit adalah dari masalah cash flow. Karena cash flow itu ada beberapa uang yang seharusnya digunakan untuk produksi, untuk restock, tapi malah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga dengan kata lain, waktu itu adalah pengeluarannya lebih besar dibanding pemasukannya. Itu yang membuat cash flow kami tidak sehat. Seharusnya saya waktu itu pelajaran yang saya dapat adalah saya harusnya melihat data lebih cermat ya, terutama dari segi data penjualan dan produk-produk yang laku. Karena waktu itu saya juga tidak berani ya, tidak cukup berani untuk meng-scale up produk-produk yang laku. Jadi waktu itu kan sudah ketemu beberapa produk yang laku, 2 atau 3, dan 2-3 produk ya, yang parameter laku bagi kami adalah dalam 1 bulan itu cukup cepat keluarnya. Jadi kami produksi, dan untuk menghabiskan 1 batch produksi itu cukup cepat dalam 1 bulan. Seharusnya ketika sudah mengetahui hal tersebut, harusnya kami memberanikan untuk mencari modal tambahan atau strategi bayar mundur gitu ke vendor gitu. Sebenarnya bisa, dan sekarang itu sedang kami jalankan juga ternyata. Karena ketika produk sudah fit, apalagi ketika dipasarkannya secara organik, itu memiliki potensi yang besar untuk di scale up. Apakah ditambah warnanya, ditambah variasi warnanya, atau ditambah stoknya, sehingga ketika stok ditambah, budget marketing tuh bisa naik. Jadi ketika marketing naik, itu nggak ada lagi orang nanya terus barang nggak ada. Kalau orang nanya barang nggak ada, itu kan sebenarnya sayang sekali ya, karena dia udah pengen beli sebenarnya, tapi kesempatan orang belinya sudah datang ke kita, tapi kitanya nggak siap untuk mengambil kesempatan itu. Itu sangat rugi sekali sebenarnya. Itu sebenarnya ada beberapa cara juga ya untuk meminimalisir kerugian tersebut ketika orang nanya tapi barang nggak ada. Salah satunya mungkin dimasukin ke waiting list kah, atau masukin ke pre-order. Lalu ketika barangnya sudah ada,
orang itu di follow up kembali. Tapi ya mungkin tidak 100% orang mau seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang ketika sudah di follow up, ternyata dia sudah beli di tempat lain, hilang jadi kesempatannya itu. Itu adalah salah satu pelajaran yang paling penting ya menurut saya, yang saya rasakan selama terutama setahun kemarin, selama awal-awal pandemi hingga pertengahan pandemi itu. Sekarang saya rasa udah beda lagi ya cara bermainnya, terutama dari sosial media juga sudah banyak perubahan. Sudah ada TikTok yang baru, lalu iklan di e-commerce sudah berubah kembali, Facebook juga sudah berubah menjadi Meta, sehingga perlu belajar kembali supaya tidak ketinggalan dengan cara marketing yang sekitar 1 atau 2 tahun lalu sebelum pandemi. Seperti itu. Jadi momentumnya juga bisa dibilang agak terlewat kemarin, agak terlambat karena kami tidak siap dan saya juga tidak cermat dalam melihat kesempatan gitu. Mungkin gitu aja pelajaran Anona kemarin. Next episode berikutnya nanti akan saya bahas lagi, pengalaman masa lalu yang telah terjadi di Anona juga. Kalau kalian suka dengan konten ini, silakan isi kolom komentar di bawah. Kalau bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe kepada channel ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.